Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari Prodi PTI NPM 3062046026. Ya, di sini saya akan membahas materi paragraf. Dari apa itu paragraf, syarat-syarat agar menjadi paragraf yang baik, efektif dan benar, dan jenis-jenis paragraf. Baik, langsung saja. Pertama, pengertian paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya diawali dengan garis baru. Pada dasarnya, paragraf adalah sebuah kumpulan bahasa yang dari awal sampai akhir tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mengandung satu ide pokok. Bisa dilihat pada contoh berikut. Nah, apa itu garis baru? Bisa dilihat di sini, garis baru itu adalah gaya penulisan yang menjorok ke dalam seperti ini. Dan biasanya dalam paragraf akan membahas satu ide pokok saja dan tidak lebih. Lanjut, yaitu syarat-syarat agar paragraf menjadi baik dan efektif. 1. Kesatuan yang kompak. Apa itu kesatuan yang kompak? Kesatuan yang kompak adalah dalam satu paragraf harus membahas satu ide pokok saja dan tidak lebih. Nah, lanjut. Nomor 2, koherensi yang padu. Apa itu koherensi yang padu? Koherensi yang padu itu adalah di satu paragraf itu dari awal sampai akhir kalimatnya terkait satu sama lain. Lanjut, nomor 3, penggunaan metode pengembangan pada paragraf sebagai jenis gagasan utama. Metode yang digunakan di sini biasanya adalah metode proses dan pengembangan. Lanjut, nomor 4, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan yang ditulis dalam kalimat topik. Sudah jelas, setiap paragraf harus mempunyai gagasan satu dalam kalimat topik. Lanjut, nomor 5, penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain. Maksudnya kaidah satuan bahasa lain yaitu adalah seperti ejaan, tanda titik koma, dan sebagainya. Oke, nomor 6, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknik penulisan. Ya, kurang lebih sama seperti titik koma, ejaan, dan lainnya. Lanjut, penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Maksudnya di sini adalah yang diperhatikan itu adalah sebuah pokok paragrafnya atau kalimat utamanya dalam pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulannya. Oke, lanjut. Penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, dan atau menekuk. Penulis paragraf menjorok ke dalam yaitu seperti garis baru tadi dan sejajar ataupun menekuk. Lanjut, penulis juga biasanya memperhatikan jumlah kata dalam satu paragraf. Biasanya jumlah kata dalam satu paragraf terdiri dari 30-100 kata. Lanjut, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, lebih baik dijadikan 2 paragraf. Oke, itu saja syarat-syarat agar paragraf menjadi baik dan efektif. Lanjut ke pembahasan jenis-jenis paragraf. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Sebenarnya jenis-jenis paragraf itu banyak. Bisa dilihat contohnya di Google atau dimanapun. Tapi karena jenis-jenis paragraf yang penting ada 3 yang perlu dipelajari, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Jadi yang saya jelaskan di sini cuma 3 itu saja. Yang pertama, paragraf pembuka. Apa itu paragraf pembuka? Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan. Nah, sudah jelas kan mengawali sebuah penulisan. Jadi di sini mengawali sebuah pokok masalahnya atau ide pokok sebuah paragraf itu. Untuk karangan dengan mengatakan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan.
Oke, paragraf isi. Apa itu paragraf isi? Paragraf isi atau paragraf pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi untuk menguraikan atau memperjelas pokok masalah yang akan diuraikan. Sudah jelas, artinya paragraf isi lebih fokus untuk menguraikan pokok masalah atau memperjelas pokok masalah yang dibahas di paragraf pembuka tadi. Oke, nomor 3 atau selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan pernyataan kembali gagasan yang diuraikan atau merupakan jawaban pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Paragraf penutup ini berfungsi sebagai penjelas paragraf pembuka tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.